Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, para dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ayatollah Febrial Gibran, merupakan perwakilan dari SMA Negeri 11 Ambon, dan selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang sangat mendukung terhadap musik pada kesempatan kali ini. Saya selaku pembicara pertama tim oposisi akan menyanggah atau membantah pernyataan-pernyataan atau argumentasi yang disampaikan oleh tim pemerintah. Dan sebelum masuk ke sanggahan dan argumentasi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan definisi dari atau kata kunci dari mosi pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan mengangkat 3 kata kunci dari mosi. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah sebuah negara. 2. Influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain karena kapasitasnya yang ia miliki. Ketiga adalah kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dan di sini saya akan menyanggah argumentasi dari tim pemerintah. Kenapa pemerintah tidak melibatkan partisipasi publik atau pihak-pihak yang tepat seperti RT, RW, dan lurah dan lain sebagainya dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut? Menurut saya, pihak-pihak tersebut lebih mengerti mengenai kebijakan-kebijakan yang pemerintah sampaikan dibandingkan influencer. Dengan menggunakan pihak-pihak yang tepat, dapat membuat kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut itu tepat sasaran dan membuat masyarakat lebih memahami mengenai kebijakan-kebijakan yang disampaikan pemerintah tersebut. Dan saya akan menjelaskan latar belakang kenapa mosi ini diangkat. Pada zaman sekarang ini, terkadang pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakannya seringkali menggunakan jasa influencer untuk menyampaikan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari mereka. Hal tersebut tentunya tidak boleh dilakukan oleh pemerintah dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, hal tersebut bisa membuktikan bahwa pemerintah lemah dalam perencanaannya mereka. Seharusnya dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tersebut, tentunya harus pemerintah sendirilah yang turun tangan atau melakukannya. Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah itu sendiri, dan pemerintah juga lah yang harus mensosialisasikannya. Ketika para influencer tersebut disuruh untuk mensosialisasikan kebijakan ini, otomatis ada keadaan di mana kebijakan tersebut kurang dipahami atau dimengerti betul. Hal ini bisa membuat kebijakan-kebijakan tersebut malah menyesatkan dan tentunya pemborosan anggaran. Yang mengerti mengenai kebijakan-kebijakan tersebut adalah orang-orang atau organisasi yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut, dan orang-orang atau organisasi yang saya maksud adalah pemerintah itu sendiri. Contohnya, jika ada seseorang yang membuat suatu kebijakan dan orang tersebut menyuruh saya untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut atau kebijakan-kebijakan yang ia buat, otomatis saya tidak mengerti betul mengenai kebijakan-kebijakan yang ia buat, dan otomatis kebijakan-kebijakan tersebut akan malah menyesatkan dan pemborosan anggaran dan tenaga. Dan kedua adalah tidak efektif dari segi keuntungan dan biaya. Pengguna influencer mengandung lebih banyak kelemahan atau lebih banyak biaya daripada keuntungan. Selain influencer kurang memahami kebijakan yang mereka sampaikan, akan sulit juga dilakukan pengawasan apakah kebijakan tersebut tersampaikan kepada masyarakat atau tidak. Dan sedangkan dari segi keuntungan, pengguna influencer untuk sosialisasi kebijakan publik itu sendiri hanya akan menarik minat dan daya tarik masyarakat, tetapi tidak benar-benar membuat masyarakat itu paham betul mengenai kebijakan tersebut. Contohnya, jika influencer tersebut adalah seorang artis, maka yang menarik daya tarik masyarakat adalah artis tersebut, bukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan artis tersebut. Malah, nantinya masyarakat itu sendiri hanya akan melihat penampilan, pakaian, paras wajah artis tersebut, dan kepopuleran artis tersebut yang membuat masyarakat tidak fokus terhadap kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Hal tersebut juga bisa membuat informasi yang disampaikan tidak jelas dan tidak komprehensif karena disampaikan oleh pihak yang tidak tepat. Dan di sini saya akan memberikan solusi terhadap mosi pada kesempatan kali ini. Akan lebih baik jika pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan yang mereka buat
itu melibatkan partisipasi publik dengan menggunakan pihak-pihak yang tepat untuk membahas seputar kebijakan politik yang dan partisipasi publik yang saya maksud di sini adalah seperti RT, RW, lurah dan lain sebagainya. Dengan begitu, otomatis dengan menggunakan pihak-pihak yang tepat tersebut itu bisa membuat informasi tersebut bisa tersampaikan secara tepat sasaran dan bisa membuat masyarakat memahami betul mengenai kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Dan dengan mosi ini saya bisa menyimpulkan bahwasannya saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi sangat mendukung mosi pada kesempatan kali ini, dikarenakan jika pemerintah menggunakan influencer hal ini hanya mendatangkan atau mengakibatkan kelemahan dan kerugian terhadap pemerintah itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.